Halo sahabat Bunda, kembali lagi di Bunda Podcast di segmen Ngacir, ngobrol asik cengar-cengir. Kali ini bersama saya Hilton dan saya nggak sendiri teman-teman. Sahabat Bunda, kali ini saya ditemani oleh Dr. Ernest Eugene Lee Gultom MKM. Beliau adalah Quality Development and Accreditation Division Head. Halo dok, apa kabar? Halo Pak Hilton, apa kabar juga? Alhamdulillah sehat dok. Gimana dok? Kayaknya cerah banget ya hari ini. Iya, mungkin karena lipstik saya yang cukup merekah ya. Merah sekali secara cuaca kita ya. Iya. Panas terus hari ini. Oke dok, kali ini kita akan ngobrol nih dok tentang keseharian dokter. Kemudian nanti gimana sih pengalaman seru dokter gitu ya. Boleh dok ya kita nanti ngobrol-ngobrol asik ya dok ya. Boleh banget. Ya sesuai dengan segmen kita ini kan ngacir, ngajak ngobrol, cengir ya. Jadi nanti kita akan ngobrolin tentang keseharian, pengalaman unik dan menarik selama dokter di Bunda nih ya. Oke, dokter udah lama dok di Bunda dok? Udah dari kapan dok di Bunda? Di Bunda saya masuk tahun ketiga menuju tahun keempat. Terima kasih Pak Hilton yang sudah welcoming saya di Bunda. Oh iya. Bareng ya dok ya kita ya? Iya, kurang lebih sama. Iya, kita bareng ya. Ya. Oke. Nah, dokter udah berapa lama sih dok jadi dokter? Jadi dokter, kurang lebih 18 tahun lah ya. Wow, 18 tahun ya. Oke. Itu selama jadi dokter selama 18 tahun tuh apa dok yang menurut dokter paling berkesan? Paling berkesan. Buat saya sih sejauh ini ketemu orang-orang yang tidak pernah sama setiap harinya. Oke. Setiap hari itu pasti berbeda. Kebetulan sekali saya aktivitasnya itu banyak kan di rumah sakit. Pengalaman kerja saya bukan banyak di rumah sakit, tapi hampir seluruhnya dari awal sampai sekarang itu di rumah sakit. Jadi itu setiap kali kita ketemu, ya rumah sakit kan selalu banyak orang ya, didatengin banyak orang gitu ya. Baik itu pasiennya ataupun keluarganya atau memang pengunjung dan lain sebagainya. Nah itu banyak banget yang kita bisa temuin dan kalau buat saya itu berkesan karena saya bisa belajar banyak tentang orang-orang, tipe-tipe orang gitu ya, gimana to handle with different person gitu. Karakternya beda-beda ya dok ya, ada yang marah kalau sakit ya, ada yang sabar ya, jadi beda-beda ya dok ya. Berarti wah seru banget ya. Nah saya jadi penasaran nih dok, day in my life-nya dokter nih selama 24 jam tuh ngapain aja sih dok? Boleh gak di-share ke kita? Spill aja gitu. Oke. A day in my life. Pagi bangun tidur pastinya ya. Bangun tidur saya biasanya saya berdoa dulu. Terus minum segelas air putih. Karena kebetulan saya tinggal di sebuah apartemen, saya pagi-pagi itu menyempatkan diri lah ya. 15 atau 30 menit itu olahraga. Kebetulan ada gymnya. Enak banget. Gitu. Atau kadang-kadang berenang juga sih gitu ya. Cuma kalau berenang suka ini ya, males lama gitu prosesnya. Jadi harus beres-beresnya tuh lebih banyak gitu dibandingin cuma nge-gym. Oke, habis itu berangkat kerja, siap-siap berangkat kerja. Deket banget nih masalahnya rumah saya dari apartemen ke kantor. Sekitar 1 sampai 1,2 kilometer lah. Oh, deket gitu banget dok ya? Iya. Makanya kadang-kadang saya jalan kaki kalau lagi nggak panas. Sehat banget ya. Pagi-pagi udah jalan kaki, udah olahraga, jalan kaki ya. Iya. Kebetulan saya memang tipe yang setelah saya pernah tugas PTT di di Flores gitu, di NTT. Jauh juga, Deket gitu kantornya. Sepulang dari situ saya rasanya sudah nggak bisa lagi kantornya yang terlalu jauh ya. Gitu. Biar quality time-nya lebih banyak dibandingin ngabisin waktu di jalan. Nggak tua di jalan ya dok? Nah, cukup waktu kuliah aja ya waktu itu kayak gitu. Terus kerja itu bisa dari kantor corporate atau bisa juga dari rumah sakit. Nah, Bunda kan ada 8 rumah sakit. Banyak banget ya. Nah, ada 8 rumah sakit. Sebenarnya 9 ya. Sama yang di Bandung. Oh iya betul, gitu. 9. Ada 9. Nah, ini ada kesempatan saya jadi bisa berkeliling beberapa provinsi di Indonesia. Nah, jadi saya kadang bisa kerja ke Padang, ke Palembang, ke Bali, ke Bandung gitu ya. Sisanya ada di Jabodetabek gitu. Ya kerja banyakan ketemu orang ya atau di depan laptop gitu ya, meeting dan lain sebagainya. Pulang kerja. Nah, ini ya. Pulang kerja kebetulan kegiatan saya
juga tidak kalah banyaknya juga. Ada beberapa komunitas yang saya ikuti dan memiliki pertemuan rutin. Sehingga saya pulang tuh pertemuan online atau offline dengan komunitas-komunitas yang saya ikuti. Gitu. Padat banget ya dok, 24 jam full ya. Tidurnya kurang nih dok? Enggak sih, kalau tidur masih cukup ya? Ya masih bisa ya? karena kita juga mengusahakan komunitas tuh pertemuannya paling lama ya di jam 9 malam gitu. Gitu. Jadi masih bisa tidur. Ada quality time ya. Betul. Oke. Oh berarti dokter lebih banyak di manajemen ya berarti dok ya saat ini ya? Karena tadi Quality Development and Accreditation Division Head. Betul Pak. Betul ya dok ya? Betul. Nah apa dok kalau dari aspek pekerjaan itu ya dok? Kalau tadi kan yang di awal cerita tentang dokter pengalamannya di rumah sakit, dirawat inap waktu itu ya. Nah sekarang dokter ada di manajemen nih gitu ya. Nah dari pekerjaan sekarang nih dok, apa yang paling dokter nikmati dari posisi saat ini dok? Dibanding yang sebelumnya dok? Yang membedakan sebenarnya memang ketika di manajemen tidak lagi banyak ketemu dengan pasien seperti yang banyak orang tahu gitu ya, dokter tuh biasanya duduk di meja periksa bareng sama terus ketemu dengan pasien gitu atau dirawat inap. Tapi kalau di manajemen ya karena punya pengalaman ketemu dengan pasien, kita bisa punya perspektifnya pasien gitu. Nah, itu membantu untuk gimana rumah sakit bisa menyiapkan diri memberikan yang terbaik gitu buat pasien. Gitu sih. Jadi udah punya perspektif yang berbeda sehingga bisa jadi input lah ya buat manajemen dalam gimana nih caranya untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya buat pasien ya dok ya. Betul. Nah kalau lagi nggak sibuk nih dok nih di pekerjaan ya, biasanya dok saya tuh kalau ngeliat dokter ya kayak wah kayak sibuk banget nih habis meeting ini meeting itu dan lain-lain gitu ya. Nah kalau lagi santai tuh ngapain sih dok biasanya dok? Lagi santai. Santai itu ngapain tuh biasanya tuh? Jangan kaget ya Pak. Saya kalau day off itu kadang-kadang memang menganggap bahwa kalau di rumah aja kayak bosan, produktif. Oh oke. Gitu. Jadi apa bikin candi kah atau? Kalau saya banyak biasanya day off itu kalau enggak ikut race lari. Wow, gitu. Pelari nih ya. Mantap. Naik gunung. Naik gunung? Wah, udah gunung apa aja dok yang dinaikin dok? Oke, yang pertama itu masih di area Jawa sih ya. Jawa, oke. Gunung Sumbing, Sindoro. Yang pernah di luar kota di Latimojong, Makassar. Latimojong, Makassar. Ya, nah itu menuju bulan depan mau ke Arjuna Welerang. Waduh. Yang di Malang. Malang, ya, oke. Waduh, gitu. Sahabat Bunda ternyata dokter itu nggak hanya di meja atau di ruang rawat inap ya, tapi juga bisa naik gunung nih, mantap banget ya. Jadi kalau ada apa-apa orang di gunung bisa diselamatin ya dok ya? Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Oke, nah ini dalam sehari-hari nih dok ya, jadi seru banget ya, banyak kegiatan dokter dari pagi sampai malam, terus kalau lagi waktu luang juga nggak bisa diem. Rebahan ya, berarti bukan kaum rebahan nih dokter Ernest nih ya. Biasanya kan orang rebahan, nonton film dan lain-lain ya. Nah, ada nggak sih dok kebiasaan khusus yang dilakukan sama dokternya ya untuk menjaga semangat, menjaga motivasi? Pasti dong kadang-kadang suka kayak aduh lagi males nih atau lagi kurang motivasi nih. Nah apa yang dokter lakukan supaya tetap menjaga semangat dan motivasi dok? Saya itu suka saya tipenya memang observer ya. Observer, oke. Jadi apa yang bisa saya observe ya? Nah, itu tadi naik gunung bagian dari salah satunya observe landscape. Terus biasanya kita ya agak retreat namanya ya, menarik sebentar gitu supaya capture yang tadinya kayaknya mungkin solid sekali gitu di depan gitu ya, terlalu tight gitu. Kita mundur sedikit untuk kita bisa lihat gambarnya lebih besar. Terus biasanya saya ini agak unik ya, nggak tahu mungkin ada orang-orang juga yang kayak gitu. Saya mencari tempat di mana orang membutuhkan. Jadi biasanya saya baksos atau join di kayak model apa ya namanya? Volunteer ya? Ya, volunteer kayak gitu. Itu saya join di situ. Nah di situ saya bisa lihat bahwa ada banyak orang yang tidak seberuntung saya. Gitu. Sehingga itu akan boost motivasi saya untuk
kembali lebih bersemangat. Ada nggak dok pengalaman unik dokter nih selama dokter melakukan hal tersebut ya, tadi kayak naik gunung, kemudian ikut volunteer gitu ya, ada nggak dok pengalaman unik yang pernah dokter alami, kemudian sampai jadi bikin kayak, ini nih jadi pelajaran hidup nih buat saya nih, apa ada nggak dok? Pelajaran hidup, yang mana ya? Cukup banyak nih. Banyak banget ya. Kegiatannya padat banget ya dokter ya. Cukup banyak ya. Ya kalau di volunteering saya lihat ada banyak orang ternyata yang cukup peduli sebenarnya dengan kehidupan orang lain. Nah itu pelajaran hidup buat saya. Itu saya internalisasi buat saya juga harus care juga gitu ya. Terus kalau naik gunung ada banyak ya, karena waktu naik gunung itu orangnya nggak sama. Oh, gitu. Jadi beda-beda dok ya? Suka beda-beda. Oh jadi ini kelompok atau individual dokter biasanya kalau naik gunung? Saya ikut open trip sih. Oh, open trip, ya, oke. Nah cuma open tripnya itu aja, jadi kadang-kadang ketemu teman yang lama juga. Oh, oke. Gitu. Tapi beda-beda ya, kadang-kadang ada orang yang beda. Oke, seru banget tuh. Oke. Nah di situ tuh tahu sendiri ya, pribadi orang yang paling mudah dilihat itu ketika dia perjalanan ya. Ya perjalanan dan under pressure. Iya betul. Bawa barang berat. Betul, kelihatan aslinya ya. Iya di situ. Nah lucu-lucu sih ketemu orang-orang di situ. Jadi nanti ya walaupun kita di situ diminta untuk tidak terlalu mikirin diri sendiri untuk naik. Pokoknya nyampe puncak sendiri gitu ya. Enggak individual ya. Enggak, itu tetap dari open trip sendiri pun bilang bahwa kita harus nungguin teman kita. Gitu. Lihat yang di belakang, lihat yang di depan, apalagi kalau jalan sendiri hati-hati. Maksudnya kan kita belum profesional. Betul. Gitu. Betul. Jadi, nah itu yang ngajarin saya juga untuk maksudnya ya tetap lihat ke depan tapi lihat ke belakang juga, ada siapa yang harus kita bawa. Harus care ya. Iya. Itulah yang dibawa sama dokter ke kehidupan dokter sendiri sehari-hari ya. Care sama orang, collaboration ya. Yes. Ya kayak core value. Kita juga ya salah satunya collaboration ya dok. Collaboration and compassion ya. Dan compassion. Oh iya masuk compassion ya dok ya itu ya. Betul. Nah kalau dari dokter sendiri nih ada nggak sih dok harapan atau mimpi gitu ya yang mungkin dokter belum capai dalam perjalanan karir dokter selama ini dok? Perjalanan karir ya. Yang belum tercapai. Yang belum tercapai atau harapan atau mimpi gitu ya. Harapannya saya sebenarnya ketika harapan yang besar mungkin nggak udah lumayan lah ya tercapai gitu ya. Tapi melihat setiap hari ada yang bisa dicapai itu buat saya lebih penting. Oh, I see. Gitu. Bukan big picture-nya, bukan besarannya, tapi small things-nya itu yang itu udah. Itu enjoy sekali ya ngelihatnya gitu. Dari scratch gitu kan, puzzle gitu ya, sampai akhirnya terlihat gambaran besar gitu. Ada nggak contohnya apa dok kira-kira yang kecil itu yang dokter capai setiap hari sehingga dokter kayak wah ini nih pencapaian saya nih gitu. Ada nggak contohnya? Ini cerita lama apa cerita baru? Boleh dok, lama baru. Kita mungkin ada 3-4 jam lagi dok nih, kita bisa dengar semua cerita dokter nih. Oke. Kalau cerita lama, dulu saya yang berkesan ya. Saya ditaruh di satu departemen yang sangat baru, saya belum pernah terjun, dan itu kurang lebih pertama kalinya saya dari GP, dokter umum gitu yang biasa jaga ketemu pasien ke manajemen. Itu pengalaman pertama saya terjun ke dalam bidang manajemen. Nah saya nggak bisa, tapi saya challenge diri saya untuk gimana ya caranya supaya saya mengerti jalanin departemen ini, gimana saya mencapai harapan dari atasan dan perusahaan. Nah itu saya juga baru kenal yang namanya Kaizen. Nah ya lean management lah gitu ya. Nah, saya coba untuk terapin dengan tim yang baru dan unyu-unyu gitu ya. Ya biasa departemen baru biasanya unyu-unyu yang dikasih gitu kan. Nah itu saya saya terapin satu hal hanya cuman sekedar dari gimana satu berkas bisa tersusun dengan rapi gitu. Nah ternyata itu meng-catch up kita bahwa kita bisa melakukan saya bilang aja lah klaim ya.
Klaim yang dikasih tenggat waktunya setiap tanggal 10 itu saya bisa kurang dari itu. Dan itu dapat ya apa namanya ya, reward ataupun dapat acknowledgement gitu dari atasan bahwa saya bisa catch up itu. Gitu. Dengan cepat ya itu ya, karena baru kan. Iya, nah ngelihat tim juga ya berubah dari yang bahkan ada yang masih SMA waktu itu ya karyawannya. Saya encourage untuk dia kuliah. Nah tahun ini dia akan wisuda. Syukur deh. Gitu. Berarti udah dari awal ya dokter, awal ya. Iya. Karyawan itu ya. Nah dok, kalau dari cerita dokter tadi ya, pernah jadi praktisi gitu ya di rawat inap, terus sekarang sebagai manajemen ya. Mana dok yang lebih seru dok, menjalankan profesi sebagai dokter ya, dulu ketemu banyak orang di rawat inap, atau sekarang nih dok meeting ya, bikin PPT ya. Iya. Nah mana dok yang lebih seru menurut dokter? Yang seru, aduh ini punya keseruannya masing-masing ya, gitu, punya keseruannya masing-masing. Jadi nggak kalau mau di-compare, kalau saya jawabnya bilang, aduh jangan di-compare dong gitu ya. Karena dua-duanya berbeda punya dua cerita yang menarik gitu. Jadi kalau dibandingin, kalau saya agak sulit gitu untuk menjawabnya. Gitu. Dua-duanya seru. Jadi praktisi itu seru karena ya itu ketemu banyak orang, solving problem gitu ya, dari mereka punya keluhan pulang sehat. Nah sebenarnya di manajemen juga gitu, cuman beda aja, yang diurusin bukan orangnya langsung. Gitu. Dua-duanya seru, gitu ya. Seru di prosesnya, seru di hasilnya gitu. Selama dokter di Bunda nih ya, kan sebagai quality development dan accreditation nih, division head. Apa dok yang seru dok kalau di sini ya, di selama Bunda dokter 3 tahun ya tadi ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun ya. Apa dok yang paling seru, yang paling menarik, yang kira-kira dokter masih kayaknya asik banget nih kerja di sini nih? Apa itu dok? Iya, di Bunda memang sih setiap perusahaan pasti punya keunikannya masing-masing gitu ya. Betul. Jadi pasti kita ketemu sesuatu yang baru, dan kita akan, kata orang kan bahagia itu muncul dari diri sendiri. Betul. Kita yang buat gitu ya. Nah jadi setiap kali kita di perusahaan baru pasti kita akan berusaha membuat bagaimana kita enjoy untuk kerja di sini. Betul. Nah saya enjoy ketemu dengan beberapa hal yang saya masih bisa create gitu ya di Bunda gitu kan, yang mungkin sebelumnya saya belum pernah buat. Salah satu mungkin ya akreditasi internasional gitu, atau yang dari luar negeri. Di sini saya dapat kesempatan gitu ya. Jadi ketemu dengan surveyor dari luar negeri gitu ya, yang mengharuskan bicara pakai bahasa Inggris, minimal pakai bahasa Inggris gitu. Ya encourage teman-teman juga untuk gimana ya ini melihat standar dalam bahasa Inggris, terus terjemahin dan lain sebagainya, itu menarik ya begitu. Nah tadi udah ngomong akreditasi nih dok ya, akreditasi di Rumah Sakit Bunda. Itu gambarannya seperti apa sih dok, akreditasi Rumah Sakit Bunda yang udah dicapai selama ini dok? Kalau akreditasi yang internasionalnya? Internasional. Saya itu datang memang waktu itu sudah terakreditasi, akreditasi internasional namanya ACHS dari Australia. Jadi pencapaiannya baik ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia pakai bintang 1 sampai bintang 5. Tapi kalau di ACHS itu ada little achievement, some achievement, sama high achievement gitu. Jadi Bunda mendapatkan juga yang terbaik di ACHS di tahun 2021. Setiap tahunnya ACHS itu melakukan seperti verifikasi ya. Jadi tetap jalan nggak nih akreditasinya gitu ya. Maksudnya standarnya tetap jalanin apa enggak. Setiap tahun akan dipantau. Nah tahun ini akan jatuh reakreditasi. Reakreditasi? Iya. Artinya sebelum akreditasi? Bukan. Jadi kita akreditasi ulang. Oh diulang lagi? Iya gitu. Oke. Nah itu masuk ke dalam skop pekerjaannya dokter sebagai quality
development tadi ya berarti, atau accreditation divisionnya tadi ya berarti ya. Karena kan ada 2 nih kalau saya lihat nih posisi dokter nih. Ya, ada quality development dan accreditation. Nah, berarti untuk akreditasi re-accreditation tadi masuk di accreditation tadi ya, Dok? Iya, posisinya. Salah satunya Okay. diakreditasi karena kan Bunda menjalani 2 macam akreditasi ya, gitu, akreditasi nasional, satu lagi dari ACHS. Nah, ini salah satunya ikut mempersiapkan rumah sakit untuk menghadapi survei akreditasinya. Gitu. Nah, kalau quality development itu tuh seperti apa, Dok? Scope pekerjaannya, Dok, kalau quality development? Kalau quality development tentunya ya perusahaan itu kan maunya menampilkan yang terbaik. Betul. Seringkali dikait-kaitkan dengan mutu gitu ya. Mutu itu kalau mau pakai definisinya orang para ahli gitu ya, itu kan singkatnya adalah mencapai gitu ya, bisa mencapai harapan dari customer. Harapan gitu. Customer, kita bisa mencapai apa yang diharapkan oleh customer. Tapi customer tuh kan beda-beda ya, gitu. Nah, tapi kita berusaha untuk deliver bagaimana caranya supaya customer bisa kita capai gitu kepuasannya. Nah, di situ kita coba develop gimana nih caranya. Kalau mau pakai metode yang bukan simple, yang banyak dipakai adalah input, proses, dan outputnya, gitu kan. Jadi inputnya itu ada di SDM-nya seperti apa, sistemnya seperti apa, dan lain sebagainya. Lalu main di proses, main di outcome. Nah, itu yang di-develop. Apa yang mungkin masih perlu kita kembangin, atau yang memang belum ada sama sekali, nah itu kita munculin. Gitu ya. Berarti banyak ya, Dok, ya, dari SDM-nya, dari fasilitasnya, semuanya berarti itu ya mutunya. Iya, betul. Oke, nah menurut dokter nih seperti apa, Dok, lingkungan kerja di rumah sakit yang punya mutu yang baik tuh seperti apa, Dok? Rumah sakit yang punya mutu yang baik, sebelum kita melihat hasilnya, sebelum kita melihat outputnya, itu memang prosesnya ya. Proses dulu, ada organisasi ataupun orang-orangnya itu mau belajar, mau berubah, mau berkembang, gitu. Karena kan tadi ya namanya juga development. Ada perubahan terus tuh, Dok, ya pasti. Development itu pasti selalu ada perubahan. Betul. Tetapi perubahan belum tentu development. Iya, benar. Nah, jadi harapan dari situ ya, mestinya dari situ. Cukup agile. Change agility itu, Dok, maksudnya. Iya, betul. Jadi cukup agile untuk bisa mengikuti gitu ya proses perbaikan itu. Jadi mau belajar lah ya, paling gampangnya kita bilang. Betul. Sisanya ya outputnya gitu ya. Outputnya kita bisa lihat nih apa yang bisa. Paling gampang manusia itu kan dari panca inderanya ya. Dilihat baik, didengar enak, dihirup ya. Dihirup dengan enak juga. Ada wanginya gitu, ya, iya. Disentuh. Iya, betul. Oke. Itu dulu yang Iya. Berarti yang penting adalah SDM dulu, Dok, ya. Betul. Supaya SDM-nya mereka mau untuk diajak berubah. Iya. Betul ya, itu dulu ya. Baru nanti kemudian proses mutu yang lain. Iya. Masalahnya ngejalanin operasional rumah sakit nggak bisa pakai AI. Benar. Iya kan, tetap harus ada manusianya di dalam gitu. Tetap bagaimanapun kayaknya selama manusia ada, selama bumi masih berputar gitu ya, manusia tuh akan tetap yang mengelola dunia ini. Betul. Ada human touch-nya ya, Dok, tetap ya. Nah, kalau dari situ tuh gimana, Dok, cara ngebangun terus mempertahankan kualitas mutu pelayanan nih? Kita udah ngomongin pelayanan nih, karena kan tadi perubahan prosesnya dulu. Nah, ini kayak tadi kan bilangnya mutu adalah mencapai harapan customer. Artinya pelayanan yang kita berikan nih ya dari rumah sakit ke customer. Nah, gimana, Dok, caranya untuk membangun dan mempertahankan kualitas mutu tersebut, Dok?
Ya, karena kita nggak jauh-jauh dari manusianya ya, jadi pasti kita akan approach atau memberikan touch dulu kepada pelaku-pelakunya, maksudnya pelaku mutu nih ya di rumah sakit, which is semua staff sebenarnya ya. Semua elemen yang ada di rumah sakit ya dok ya. Dari hospital director sampai security. Betul. Gitu ya. Itu semua punya andil, sangat punya andil gitu untuk untuk mutu di rumah sakit. Terus gimana caranya gitu ya? Caranya pastinya memberikan human touch kepada mereka. Human touch, oke. Ya, kita ajarkan, kita kembangin gitu ya, kita encourage gitu kan. Jadi ada encourage dan empower orangnya pastinya. Terus memaintainnya gimana gitu ya? Memaintainnya itu pastinya dengan daily monitor tiap hari. Karena memang enak sih ya autopilot sebenarnya. Betul. Memang enak, tapi ya itu tadi setiap orang nggak pernah ada yang sama. Nah, jadi kalau apa namanya permintaan pasien nggak akan sama gitu ya. Jadi bisa aja ada yang unik tiba-tiba dan apakah kita sudah bisa autopilot itu sudah bisa mengcover permintaan atau harapan dari pasien tersebut. Jadi memang selalu akan ada modifikasi. Autopilot 100% tidak akan pernah bisa. Jadi memang itu harus daily monitor. Jadi nggak ada tuh yang pakem gitu dok ya. Mungkin di rumah sakit lain juga sama ya dok. Nggak ada pakem khusus karena disesuaikan dengan kebutuhan ya. Iya, karena pernah juga ada yang memang sistemnya udah pakem lah ya gitu. Pernah kok ketemu tiba-tiba ada permintaan ini ya gitu ya. ada kebutuhan ini ya dari pasien. Nah, di situ kita nggak bisa ngandelin autopilot kita. Nah, tetap harus di development terus menerus, monitoring. Iya. Develop terus. Nah, tadi udah ngomongin tentang gimana nih orangnya ya, Dok. Nah, ada nggak dok gimana nih cara pengembangan ya keterampilan, kan pasti harus punya keterampilan, harus punya knowledge gitu ya untuk sebagai seorang mutu lah, yang memang mutu itu seperti apa dok? Apa yang perlu apakah ada pengembangannya dok untuk keterampilan dan knowledge bagi seorang di quality service atau di mutu ini dok? Ada sih ya. Sebagai basic pastinya kita harus tahu standar-standarnya, dan beberapa memang sudah sudah tersedia sih di Indonesia ini ya. Di luar negeri juga ada pelatihan-pelatihan untuk basic kita bisa nanti dibilang sebagai orang mutu di rumah sakit lah gitu ya. Nah, jadi memang ada pelatihannya, ada seperti jadi survei asesor internal gitu ya, terus sebagai patient safety officer. Patient safety officer apa tuh dok? Patient safety officer. Jadi dia officer yang itu tadi kan kita harus daily monitor ya. Betul. Nah, betul monitoring. Itu yang akan memonitor, mereka akan memonitor kegiatan tentang keselamatan pasien. Jadi outcome-nya rumah sakit itu kan tujuan mutunya sebenarnya bukan cuma satu ya. Salah satunya dan yang paling penting adalah pasien selamat. Betul. Ya, kita mau pasien pulang datang demam ya pulang nggak demam. Ya, sehat ya. Iya. Jangan pasien pasien datang demam, pulangnya pakai kursi roda. Nah, aduh. Gitu ya. Nah, itu yang kita mutu yang sebenarnya adalah itu kalau di dunia rumah sakitan. Jadi pasien itu selamat, pasien itu aman selama ada di lingkungan rumah sakit kita. Untuk mencapai itu di belakang tuh berarti banyak ya dok yang harus dilakukan. Banyak support tuh banyak banget ya. Dari tim, jadi nggak hanya tim, bisa dibilang tidak hanya tim mutu aja dong ya yang mendukung itu. Di belakang itu apa aja dok yang terlibat dalam supaya pasien tadi tuh datang sakit pulang sehat. Nah, siapa aja dok yang ada di belakang itu dok? Siapa aja itu sebenarnya setiap orang yang ada di rumah sakit. Semuanya, bahkan kayak tadi dokter bilang dari hostel sampai security. Iya, dari hostel. Hanya mungkin partnya beda-beda ya. Andilnya beda-beda. Jadi kayak misalnya hosdir itu regulator. Jadi ya. Regulator. Betul. Jadi yang akan mengeluarkan berbagai macam panduan, pedoman, SOP dan lain sebagainya itu beliau yang akan
menstandarisasi ataupun mengesahkan. Jadi rumah sakitnya mau di-rule dengan rules apa. Nah, turun ke ada namanya komite-komite ya. Nah itu adalah perangkat-perangkatnya direktur untuk kalau di kerajaan bilangnya apa ya? Penasehat. Nah itu dia. Itu dewan penasehatnya itu ada di komite-komite. Nah komite-komite itulah yang akan jalanin sesuai dengan judulnya lah. Komite medis ya berarti keprofesian medis. Komite keperawatan berarti di profesinya. Mutu-mutu bukan mutu. Ya pokoknya yang rules di situ lah ya di keperawatan. Terus ada K3, ada PPRA dan lain sebagainya. Salah satunya adalah komite mutu. Nah, kalau komite-komite tadi itu kan cukup spesifik ya. Tapi kalau komite mutu, karena namanya mutu rumah sakit, sehingga dia akan dari gerbang depan sampai gerbang belakang. Jadi dari tiket masuk sampai mortuari, gitu ya. Itu ada menjadi skup pekerjaan atau skup tanggung jawab dari mutu di rumah sakit. Gitu. Panjang banget ya dok berarti ya. Iya. Jadi banyak proses yang mesti diketahui, makanya tadi kalau bisa sih memang seorang mutu tuh orang yang akan mau belajar banyak hal. Banyak hal. Iya, jadi kayak misalnya di rumah sakit itu kan nggak semua medis ya, ada juga non medis. Mutu di financial ada juga loh, gitu ya. Mutu di kebersihan lingkungan rumah sakit ada juga gitu. Nah itu semua punya standarnya masing-masing. Gitu. Berarti ada keterkaitan atau ada collaboration di sini ya antara seluruh bagian supaya tadi tujuan goalsnya salah satunya adalah supaya pasien datang sakit pulang sehat. Ya, jadi ada collaboration di situ dok ya. Nah, gimana dok kalau menurut dokter nih cara kita nih dok supaya ini kan banyak dok bagiannya macam-macam nih. Ada dari komite aja udah macam-macam nih. Ada komite medis, ada komite mutu, ada K3 tadi kalau nggak salah ya. Nah, gimana caranya menurut dokter nih untuk membangun hubungan yang baik nih dok di antara banyak bagian nih dok? Karena kan kita harus kolaborasi supaya tadi tuh mencapai tujuan itu. Kalau menurut pandangan saya itu opini saya ya, sebaiknya memang ada komunikasi yang terus-menerus ya. Di antar komite dan goalsnya satu. Yaitu adalah visi misi dari rumah sakit. Itu harus dicapai. Jadinya nggak bermacam-macam gitu ya. Betul. Tujuan kita tuh kerja ini tuh sebenarnya cuman ya kita capai visi yang sudah dibangun gitu. Jadi mimpi kita tuh mau kemana, segala keriuhan ataupun dinamika yang ada ini tuh sebenarnya cuman buat capai cita-cita kita aja gitu. Nah itu yang harus disamain persepsinya, yaitu nggak lain dan nggak bukan pasti kita ngobrol dong ya. Ngobrol komunikasi ya komunikasi, kan. Gitu. Nah itu yang jadi landasan mungkin ya, jadi landasan supaya kolaborasi ini tetap jalan, tujuan tercapai bersama gitu dok ya. Nah kalau kayak gitu dok, ada nggak dok nilai atau prinsip yang jadi landasan buat dokter nih ya dalam kepemimpinan dokter gitu ya di rumah sakit dok? Kan dokter di manajemen nih ya, kemudian jadi leader juga sebagai division head. Nah ada nggak dok nilai atau prinsip yang jadi landasan dokter nih untuk tadi tuh mencapai hal-hal yang tadi? Kalau prinsip saya sih bisa bangun circumstances kerja yang cukup kondusif ya. Jadi bukan berusaha untuk menyenangkan semua orang, bukan. Tapi dalam kondisi yang kondusif semua orang pasti bisa bekerja lebih optimal. Kan gitu. Setuju. Ya. Terus udah gitu ini karena agak lama di mutu. Nah, ada moto yang bilang no blaming, no shaming, and no naming. No blaming, no shaming, no naming. No naming, Ya. Jadi sebenarnya siapa yang berbuat, siapa yang itu tuh jika terjadi insiden ya. Nih kalau saya amit ya kalau ada bang. Itu kita tidak lebih fokus kepada kenapa sih kamu, kenapa kamu berbuat itu, tetapi apa yang terjadi saat itu sehingga bisa terjadi insiden ini gitu ya. Jadi
kita lebih jauh ngelihatnya adalah melihat pembelajaran apa yang bisa kita dapat dari sini gitu ya. So kita nggak perlu lagi mengulanginya lagi. Gitu. Dan ketika kita mencari tahu ceritanya lebih lengkap, orang tersebut akan lebih terbuka untuk menceritakan. Makanya jadi no blaming, utamakan no blaming dulu. Iya, no shaming apalagi. Gitu ya, apalagi menyebut-nyebut namanya, yaitu no naming jadinya. Gitu. Jadi fokus kepada pemecahan masalahnya dok ya. Si ini si itu gitu ya, nggak usah. Ya. Dan itulah yang dokter ciptakan atau di lingkungan Bunda sendiri ciptakan ya, terkait sama gimana sih prinsip ini ya dok ya. Iya. Itu yang dijalankan dok ya. Ya, mulai dari diri saya sendiri, saya belajar untuk seperti itu. Harapannya kan vibe yang kita bawa pasti akan nular ya orang lain. Dan harapannya itu juga yang bisa terlaksana di teman-teman di rumah sakit. Itu udah terlaksana nggak dok kira-kira dok, selama ini tuh udah dilaksanakan nggak dok? Sudah lah. Sudah ya. Sudah. Memang ada beberapa orang yang perlu belajar lagi gitu ya. Dan saya sih optimis itu bisa terlaksana gitu, bisa tercapai lah ya, gitu ya. Nggak bisa massal gitu kan ya, tiba-tiba semua. Pasti semua berproses. Tapi itu sudah dijalankan dan sudah terproses ya dok ya. Selama pekerjaan ini ya. Nah dari tadi udah ngomongin prinsipnya dokter ya, no blaming, no shaming, no naming. Nah kalau dari dokter sendiri ini budaya kerja apa sih dok yang di rumah sakit ini dokter sukai, dan bagaimana dokter menjalani dan menciptakannya untuk timnya dokter sendiri? Yang saya sukai sih di sini, selama saya di sini cukup responsif ya, itu open gitu juga dengan apa yang kita berikan gitu terus komunikasinya masih terjaga dengan baik gitu. Keunikan yang muncul anggaplah variasi ya, gitu. Jadi buka toleransi kita juga lah ya, nggak saklek-saklek amat gitu. Karena akan lebih menarik gitu kalau misalnya kita nggak membatasi banyak hal gitu. Kita open aja ya dok ya. Iya, kita open tapi tetap terjaga gitu. Terjaga, betul. Jangan liar juga gitu. Betul. Open tapi liar kan bahaya juga ya. Iya, betul. Nah di kita kan di Bunda sendiri kita ada 5 budaya kerja ya dok ya. Budaya 5C kita sebutnya. C-nya ada compassion, competence, change agility, collaboration, dan create innovation. Yang mana dok yang yang dokter paling nih cocok banget nih sama saya nih, sama tim saya juga nih dari masa itu dok? Kalau 5-5-nya boleh? Boleh dong. Dan itu udah dijalanin dok? Dijalanin. Jadi sadar nggak sadar itu udah dijalanin. Sadar nggak sadar dok ya? Sadar ya. Oke. Compassion karena kita tuh tadi ya, di mutu itu punya moto tadi. Tentunya cocok ya, maksudnya sejalan dengan yang namanya compassion. Terus untuk di kompeten sendiri, kami berusaha untuk terus belajar, baik itu dari kayak seminar dan yang lain sebagainya, ataupun kita belajar dari rumah sakit lain. Gitu. Compassion. Ya. Competence itu tadi kita kalau di tahun ini. Tahun ini kita berusaha untuk saya bersama-sama tim komite mutu di rumah sakit itu pairing. Nah, kebetulan nih kita punya 8 rumah sakit, 4 yang RSIA, 4 yang RSU. Jadi mereka di pairing, jadi namanya BADI, Quality Improvement Body. Nah, 2 rumah sakit dipasangkan untuk membicarakan apa yang terjadi gitu ya di rumah sakit masing-masing. Jadi sama-sama saling belajar gitu ya. Kekuatannya bisa dibagiin, terus kalaupun menghadapi kelemahan dari rumah sakitnya apa yang dilakukan, kayak gitu. Ada threat apa. Jadi dari analisa SWOT mereka saling belajar. Gitu ya. Nah, dari situ nanti mereka akan kalau saya encourage mereka untuk submit itu ke karya ilmiah.
Jadi kayak penelitian kecil. Ada jurnalnya nanti keluar nih. Keren. Gitu. Oke. Nah, itulah yang kompeten saat ini yang sedang dikembangkan. Jadi nih mereka tuh saling kayak partner gitu ya dok ya, kayak buddy ya. Mereka saling cerita ada masalah apa, kemudian nanti diturunkan jadi jurnal, jadi karya ilmiah. Wah, keren banget. Kalau change agility dok, kayaknya ini agility banget ya dok. Oke. Change agility, kalau change agility itu memang kalau udah banyak ya, maksudnya yang dibuat karena karena ya itu tadi, karena namanya aja udah development ya, udah pasti gitu ya. Misalnya dari yang manual ke digital, itu yang paling sekarang kalian lagi booming ya, dari manual ke digital. Dari proses nih, alur kerja misalnya gitu ya, alur pasien dari IGD sampai kemana itu diubah. Terus clinical pathway juga gitu ya, dikembangkan sesuai dengan kemajuan dunia medis saat ini atau dunia kesehatan saat ini gitu. Apalagi collaboration ya, udah pasti. Semuanya kan, kalau tadi kan dibilang di awal seluruh elemen rumah sakit. Mau nggak mau. Apalagi kalau udah dibilang mau akreditasi. Waduh, gitu ya. langsung. Karena standarnya ngomongnya memang dari gerbang masuk sampai gerbang keluar. Betul. Itu semua punya standar yang ditentukan. Jadi mau tidak mau semua bergerak. Mau nggak mau semua collaboration ya. Iya. Kemudian muncul create innovation terakhir nih. Nah, seperti apa dok create innovation di dokter sendiri dan di tim dokter sendiri dok? Create innovation, CR masuk nggak ya? Bisa dok, bisa. Ya, banyak change request gitu ya yang diminta munculnya memang dari inisiatif teman-teman gitu ya, karena ingin mendapatkan satu hasil yang lebih baik gitu. Ya, salah satunya kemarin itu ada ya ikut invest juga ya. Betul. Innovation Festival. Nah, di Invest itu ada salah satu dari Komite Mutu yang juga ternyata kan backgroundnya di dietitian. Dia membuat satu proses pemesanan makanan lebih simpel, sehingga beban waste kerja yang ada di perawat jadi lebih berkurang. Tapi respon time-nya di catering ataupun di dapur jadi lebih cepat. Gitu. Itu sudah dijalankan juga di Innovation Festival kemarin ya dok ya. Betul. Nah dok, terakhir nih, boleh nggak dok di-spill dikit ya? Banyak juga nggak apa-apa sih dok. Kalau nih misalnya ada yang tertarik nih dari sahabat Bunda yang mau tertarik menjadi salah satu bagian dari tim quality service gitu ya dok ya di Bunda ini dan mau gabung ya ke tim quality service ini, kira-kira kriteria dan skill apa nih dok yang mungkin sahabat Bunda bisa juga siapkan gitu ya, atau mereka juga jangan saya punya nih skill ini nih, kriteria ini nih, kira-kira apa dok? Skillnya itu pertama sebenarnya kalau dulu saya sempat bilang gini, kenapa dulu nggak masuk teknik industri aja ya gitu ya. Kenapa dok? Karena banyak belajar bisnis proses. Bisnis proses. Ya. Jadi sebenarnya buat rekan-rekan nih ya yang tertarik ada di Mutu itu coba enjoying dulu ya, mau melihat bisnis proses yang ada di rumah sakit. Itu dulu bisnis proses. Iya. Jadi peka gitu ya, peka dengan setiap proses yang ada di rumah sakit dan apa yang harus yang dapat dikembangkan di dalamnya. Dikembangkan tidak selalu hal-hal yang mutakhir gitu ya, teknologi dan lainnya tidak, tapi membuang waste yang ada gitu ya. Maksudnya seperti waste sumber daya biasanya. Apakah itu orang, apakah itu waktu, tenaga, biaya gitu ya. Itu muncul dari situ, mutu mudah untuk dicapai. Jadi maksudnya mau belusukan atau klik-klik bagian itu ya. Nah, kalau punya interest seperti itu cocok buat di Mutu. Gitu. Jadi memang basicnya adalah care sih sebenarnya. Jadi kalau kita care gitu ya, kita akan melihat apa yang bisa kita buat untuk proses ini jadi lebih baik. Gitu. Nanti skill yang lain tentunya
Harus berpikir berpikir cukup sistematis, gitu. Terus juga, nah ini karena kita banyak sekali sebutannya investigasi sih ya, gitu ya, sama root cause analysis gitu. Nah itu kita bisa tuh berpikir cukup kritis ya, Dok? Kritis dan detail gitu ya. Nah itu yang memang sangat diharapkan. Tapi karena ini di rumah sakit akan lebih baik lagi sebenarnya memang nakes ya. Nakes, Sehingga dia bisa lebih paham ya, Dok? Lebih paham ya, lebih relate lah gitu ya dengan yang ada di rumah sakit. Tapi kalau buat orang yang adaptif, misalnya mungkin tidak nakes tapi bisa catch up gitu ya, dia mau belajar gitu ya, ya mungkin ada istilah-istilah medis yang udah mulai dia mau pahami dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya bisa. Sebenarnya keinginan belajar yang sangat tinggi sebenarnya itu yang perlu sekali. Jadi nggak harus dokter, nggak harus nakes ya, sahabat Bunda. Jadi bisa mungkin tadi ya teknik industri, Dok ya. Kenapa dulu nggak belajar itu ya? Iya. Karena itu yang dipelajari pada saat ada di quality service ini ya, Dok. Oke. Nah, begitu sahabat Bunda, terima kasih Dok atas kehadirannya. Sama-sama, Pak Hilton. Ngobrol seru banget. Jadi kita tahu ya, sahabat Bunda, bagaimana sih pekerjaan quality development dan juga accreditation ya di rumah sakit. Terus bagaimana juga keseruan tadi Dr. Ernest dari 18 tahun ya, Dok. Iya. Ya, dari medis di rawat inap, kemudian jadi manajemen, bagaimana dinamikanya itu seru sekali. Nah, buat sahabat Bunda yang tertarik untuk berkarir ya seperti Dr. Ernest ya. Tadi udah dijelasin juga ya, udah spill mungkin ya. Jadi nggak hanya dokter aja atau nggak hanya tenaga medis aja. Jadi mungkin lulusan teknik yang lain ya, Dok. Bisa ya, Dok ya. Asal yang penting apa, Dok? Care ya. Iya, yang penting care. Yang penting care. Nah, kalau udah jiwa-jiwa care, nah boleh. Nanti diintip-intip ya, dilihat, di follow ya BMAS Karir di Instagram ya, dan juga di LinkedIn. Ya, jadi untuk sahabat Bunda silakan langsung saja meluncur ke Instagram dan juga LinkedIn BMAS Karir. Oke, itu aja. Terima kasih Dok atas kehadirannya sekali lagi. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih buat sahabat Bunda yang sudah menyaksikan podcast ini dan mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu lagi di segmen yang lain, di segmen ngacir yang lain dengan pembicara yang lain. Saya Hilton pamit undur dulu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.